Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasha Sadia. Di sini saya akan membahas materi mengenai blockchain guna memenuhi dari tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampunya Ibu Winda Apriandari. Baik, materi pembelajaran blockchain. Blockchain kian populer dan menjadi bahan perbincangan dan kajian dari berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dikarenakan blockchain merupakan teknologi baru yang mampu memberikan alternatif baru dalam upaya memperoleh dan berbagai informasi. Kombinasi teknologi yang dimiliki oleh blockchain selain kriptografi sebagai basis utama terciptanya blockchain, di dalamnya juga terdapat teknologi peer-to-peer networks atau jaringan peer-to-peer, smart contract, serta konsensus mekanisme. Untuk membuat basis data baru, menjadikan blockchain ini kian digandrungi karena menawarkan berbagai keunggulan di dalamnya, utamanya dalam hal keamanan atau security. Berbagai kalangan mencoba untuk melakukan beragam kajian dan penelitian untuk membuka peluang akan kemungkinan pengaplikasian teknologi blockchain ini di dalam bidang yang mereka geluti, karena setidaknya hingga saat ini, terlebih di Indonesia, aplikasi utama dari teknologi blockchain ini masih sebatas pada sektor cryptocurrency atau mata uang digital. Kita mungkin pernah mendengar nama Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu mata uang digital atau cryptocurrency yang diciptakan berbasis teknologi blockchain ini. Bahkan, secara pribadi, penulis sendiri lebih dahulu tahu tentang Bitcoin daripada teknologi blockchain. Hal ini wajar, karena pada faktanya, Bitcoin yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada kisaran tahun 2008, kemudian menjadikan teknologi blockchain ini meledak, populer dan menjadi perbincangan dan kajian di mana-mana. Akan tetapi, sebenarnya Bitcoin dan teknologi blockchain itu sendiri bukanlah sebuah fenomena yang sama sekali baru. Memang, Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang kemudian mendapat penerimaan dan adopsi yang sangat luas. Tetapi sebenarnya Bitcoin ini juga didahului beragam mata uang digital atau cryptocurrency lain sebelumnya, serta banyak sekali upaya-upaya yang kemudian gagal pada buku besar terdistribusi yang diaplikasikan pada kartu kredit terinskripsi digital secara daring pada tahun 1990-an. Selanjutnya, blockchain. Blockchain adalah buku besar digital terdesentralisasi, terdistribusi, dan seringkali publik yang terdiri dari catatan yang disebut blok yang digunakan untuk mencatat transaksi di berbagai banyak komputer, sehingga setiap blok yang terlibat tidak dapat diubah secara retroaktif tanpa perubahan semua blok berikutnya. Pertama kali diusulkan sebagai proyek penelitian pada tahun 1991, konsep blockchain mendahului aplikasi pertama yang digunakan secara luas, Bitcoin, pada tahun 2009. Pada tahun-tahun berikutnya, penggunaan blockchain telah meledak melalui pembuatan berbagai cryptocurrency, aplikasi keuangan terdesentralisasi DeFi, token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT, dan juga kontrak pintar. Lalu selanjutnya, di sini ada karakteristik blockchain. Yang pertama, blockchain adalah akuntansi, karena di dalamnya tercatat setiap transaksi yang terjadi, seperti kapan terjadinya sebuah transaksi, dari kapan terjadinya sebuah transaksi, dari siapa uang tersebut berasal, berapa nominal uang tersebut, dan kepada siapa uang tersebut dikirimkan. Yang kedua, blockchain adalah kriptografi, karena pada setiap transaksi yang tercatat dalam blockchain mengalami proses enskripsi, sehingga tingkat keamanan dan privasi
setiap transaksi sangat tinggi. Yang ketiga, blockchain adalah terdistribusi. Karena blockchain merupakan sebuah buku besar yang terdistribusi, sehingga sulit untuk mengubah isi atau memanipulasi data di dalamnya. Yang keempat, blockchain adalah rantai. Karena pada blockchain terdiri dari kumpulan blok yang menyambung seperti sebuah rantai yang saling disambungkan dengan menggunakan sebuah nomor ID. Jika nomor ID-nya tidak sama dan sesuai, maka blok tersebut tidak akan nyambung menjadi sebuah rantai. Yang kelima, blockchain adalah smart contract. Karena di dalamnya, pengaplikasian blockchain terdapat sebuah kode yang berfungsi untuk mengikat sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak, sehingga tidak bisa untuk memanipulasi sesuatu, termasuk sebuah ijazah. Dan yang keenam, blockchain adalah mining, karena pada setiap pihak yang berhasil memvalidasi kebenaran dan keaslian sebuah transaksi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sejumlah Bitcoin. Selanjutnya ada fitur blockchain. Pertama, dari fitur blockchain adalah validation atau konsensus. Konsensus terdapat banyak algoritma konsensus yang biasa digunakan untuk melakukan validasi blok sebelum masuk ke dalam rangkaian chain. Beberapa contoh algoritma tersebut adalah proof of elapsed time, proof of stake atau POS, proof of capacity, proof of work, dan lain-lain. Yang kedua, fiturnya adalah immutable atau kekal. Sekali sebuah blok ditambahkan ke dalam rangkaian blockchain, maka mustahil untuk bisa melakukan perubahan atau modifikasi ataupun menghapus blok tersebut. Hal ini karena blok tersebut terhubung dengan blok sebelumnya dan sesudahnya. Perubahan kecil pada sebuah blok, baik itu modifikasi atau penghapusan blok, akan menyebabkan perubahan pada sebuah blok yang ada di dalam rangkaian, dan hal ini mustahil untuk dilakukan. Yang ketiga, fiturnya adalah replicate atau peer-to-peer network. Blockchain menggunakan jaringan terdistribusi yang biasa disebut sebagai public ledger atau buku besar publik. Pada sistem ini, setiap node atau peserta memiliki salinan identik dari setiap transaksi yang terjadi dalam jaringan blockchain. Dan yang keempat adalah fiturnya transparansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi bisa dilihat oleh semua orang yang ada di dalam sistem, dan semua peserta bisa tahu tentang siapa yang melakukan tindakan apa pada saat itu juga. Selanjutnya, yang kelima, fiturnya adalah bersifat secure, yang artinya sistem blockchain tidak memiliki otoritas pusat, yang berarti data disimpan di banyak komputer secara identik. Untuk melakukan peretasan, seorang peretas harus melakukan peretasan pada setiap node di setiap jaringan dalam satu waktu yang bersamaan. Dan hal ini dilakukan jikapun dilakukan akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, dan itu pun belum tentu akan berhasil. Dan yang terakhir, fiturnya adalah smart contracts, yang artinya kontrak pintar ini merupakan piece of code atau kode perjanjian antara dua orang dalam jaringan blockchain yang berisi syarat dan ketentuan khusus. Transaksi hanya akan terjadi ketika syarat dan ketentuan khusus ini bertemu di dua node tanpa melibatkan adanya intervensi dari pihak ketiga. Hal ini bisa terjadi karena seluruh proses dari kontrak pintar ini dilakukan secara otomatis dalam sistem blockchain. Kemudian, untuk selanjutnya ada jenis-jenis blockchain. Jenis ini terdapat dua jenis, yaitu public blockchain dan private blockchain. Yang pertama, public blockchain adalah bisa diartikan sebagai public blockchain memungkinkan setiap orang untuk bisa bergabung sebagaimana namanya public. Blockchain ini ditujukan untuk umum atau publik.
Blockchain ini terbuka untuk semua orang, di mana setiap orang bisa menjadi simpul atau node, bisa membaca, menulis, dan melakukan update pada blockchain dengan membuat alamat pribadi atau personal address-nya sendiri dengan menggunakan kunci pribadi atau private key dan telah diubah menjadi kunci public atau public key, memungkinkan siapa saja yang memiliki koneksi internet dan perangkat komputasi yang bisa menjalankan perangkat lunak blockchain untuk dapat berpartisipasi. Blockchain publik yang pada dasarnya adalah sebuah buku besar terdistribusi dari semua transaksi, maka tidak ada satu pengguna pun yang bisa merusak data. Ketika transaksi terjadi di dalam jaringan blockchain, sebuah blok baru akan dibuat. Namun, blok tersebut tidak akan ditambahkan ke dalam rangkaian blockchain sampai mayoritas peserta memverifikasi blok tersebut. Durasi proses verifikasi ini pun beragam. Bisa berlangsung secara real time atau mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, tergantung pada jumlah peserta dan juga beberapa faktor lainnya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, bahwa konsensus yang diperlukan untuk melakukan verifikasi blockchain ini dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan, privasi, dan integritas blockchain tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah private blockchain. Dalam skema private blockchain, pemilik blockchain memiliki pengaruh yang signifikan terhadap desain dan operasi selanjutnya. Dalam tipe ini, jika ada yang ingin menjadi node, maka harus mendapatkan izin dari otoritas atau pemilik blockchain. Hanya anggota asli yang bisa diizinkan untuk mengakses dan menyimpan data dalam blockchain. Akibatnya, private blockchain ini adalah jenis blockchain yang kurang aman dan bersifat pribadi. Di sini, peserta dalam jaringan blockchain bisa diketahui dan blok dapat diubah sesuai dengan kebijakan pemilik. Meskipun ini menimbulkan tantangan privasi, bukan berarti blockchain ini tidak dapat dipertahankan dengan kontrol privasi yang ketat. Oleh karena itu, blockchain pribadi tetap bisa digunakan selama otoritas atau pemilik blockchain pribadi menjamin keamanannya. Next, bagaimana cara kerja blockchain? Tujuan blockchain adalah untuk memungkinkan informasi digital direkam dan didistribusikan, tetapi tidak diedit. Dengan cara ini, blockchain adalah fondasi untuk buku besar yang tidak dapat diubah, atau catatan transaksi yang tidak dapat diubah, dihapus, atau dihancurkan. Inilah sebabnya mengapa blockchain dikenal sebagai teknologi ledger terdistribusi atau DLT. Sebuah blok terdiri dari 3 hal, yaitu data, hash dari blok itu sendiri, dan hash dari blok sebelumnya. Jadi, untuk tetap bisa terhubung dan dalam sebuah rantai atau chain, setiap blok harus memiliki hash kriptografinya sendiri, serta hash dari blok sebelumnya. Hash ini berisi nomor alfanumerik atau unique yang dihitung berdasarkan data dari blok itu sendiri, stempel waktunya, serta hash dari blok sebelumnya. Basis data blockchain menyimpan data dalam struktur yang dikelompokkan. Setiap kumpulan data atau blok menyimpan sebuah informasi tertentu. Setelah diisi, setiap blok akan terhubung dengan blok sebelumnya. 178 dan juga dengan blok setelahnya atau blok di depannya, sehingga membentuk sebuah rangkaian blockchain. Blok yang sudah dimasukkan ke dalam rangkaian berfungsi sebagai catatan data permanen atau tidak bisa dirubah dan dihapus, disimpan dengan stempel waktu yang jelas, dan terhubung dalam jaringan tanpa batas. Next, desentralisasi blockchain. Blockchain terdesentralisasi tidak dapat diubah, yang berarti bahwa data yang dimasukkan tidak dapat diubah. Untuk Bitcoin, ini berarti transaksi dicatat secara permanen dan dapat dilihat oleh siapa saja. Bayangkan, sebuah perusahaan memiliki server farm dengan 10.000 komputer yang digunakan untuk mengelola database yang menyimpan semua informasi akun kliennya.
Perusahaan ini memiliki gedung gudang yang berisi semua komputer di bawah satu atap dan memiliki kendali penuh atas masing-masing komputer ini dan semua informasi yang terkandung di dalamnya. Namun, ini memberikan satu titik kegagalan. Bagaimana jika listrik di lokasi tersebut padam? Bagaimana jika koneksi internetnya terputus? Bagaimana jika itu terbakar oleh tanah? Bagaimana jika aktor jahat menghapus semuanya dengan satu penekanan tombol? Bagaimanapun, data hilang atau rusak. Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan oleh blockchain adalah membiarkan data yang disimpan dalam database itu tersebar di antara beberapa node jaringan di berbagai lokasi. Ini tidak hanya menciptakan redundansi tetapi juga menjaga kesetiaan data yang menyimpan di dalamnya. Jika seseorang mencoba mengubah catatan pada satu contoh database, node lain tidak akan diubah dan dengan demikian akan mencegah aktor jahat untuk melakukannya. Jika satu pengguna mengutak-atik catatan transaksi Bitcoin, semua node lain akan saling merujuk silang dan dengan mudah menunjukkan node dengan informasi yang salah. Sistem ini membantu menetapkan urutan peristiwa yang tepat dan transparan. Dengan cara ini, tidak ada node tunggal dalam jaringan yang dapat mengubah informasi yang disimpan di dalamnya. Oleh karena itu, informasi dan riwayat seperti transaksi mata uang kripto tidak dapat diubah. Catatan semacam itu dapat berupa daftar transaksi seperti dengan mata uang kripto, tetapi blockchain juga dapat menyimpan berbagai informasi lain, seperti kontrak hukum, identifikasi negara, atau inventaris produk perusahaan. Next, penyimpanan. Tidak seperti server terpusat yang dioperasikan oleh satu perusahaan atau organisasi, sistem penyimpanan terdesentralisasi terdiri dari jaringan pengguna operator peer-to-peer yang memegang sebagian dari keseluruhan untuk menciptakan sistem berbagi penyimpanan file yang tangguh. Karakteristik blockchain. Karakteristik blockchain yang membedakannya dengan database lainnya adalah blockchain tidak memiliki bentuk fisik, melainkan hanya tersedia dalam bentuk digital yang tidak bisa diubah sama sekali. Blockchain memiliki nilai intrinsik karena database ini bisa dipercaya, aman, dan cepat. Kata kuncinya, pertama adalah blockchain adalah jenis basis data bersama yang berbeda dari basis data biasa. Dalam cara menyimpan informasi, blockchain menyimpan data dalam blok yang kemudian dihubungkan bersama melalui kriptografi. Kedua, saat data baru masuk, itu dimasukkan ke dalam blok baru. Setelah blok diisi dengan data, itu dirantai ke blok sebelumnya dan membuat data dirantai bersama dalam urutan kronologis. Yang ketiga, berbagai jenis informasi dapat disimpan di blockchain, tetapi penggunaan yang paling umum sejauh ini adalah sebagai buku besar untuk transaksi. Dalam kasus Bitcoin, blockchain digunakan dengan cara terdesentralisasi sehingga tidak ada satu orang atau kelompok pun yang memiliki kendali atau sebaliknya. Di sini saya menggunakan referensi jurnal untuk menambahkan materi yang telah saya sampaikan tadi. Dari sini referensinya ada 3 jurnal yang saya gunakan. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Apabila ada yang perlu diperbaiki, saya persilahkan kolom komentar untuk dapat saya perbaiki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.